Ini ke Polda dalam rangka apa? Hari ini ke Polda pertama memenuhi panggilan penyidik kaitan laporannya Ica atas laporan polisi yang dibuat tanggal 28 Desember yang mana terlapornya adalah Mbak MZ lagi, yang mana laporan itu atas tindakan Mbak MZ melaporkan Mbak Ica di Polres Jakarta Selatan kaitan penganiayaan. Jadi kita melaporkan laporan palsu berikut dengan pencemaran nama baik dan fitnahnya. Jadi ada berapa pertanyaan di dalam? Tadi hanya satu pertanyaan aja, dua pertanyaan kaitan dengan memperlihatkan CCTV. Tapi alhamdulillah tadi udah dilihatkan CCTV-nya di sini. Kan aku yakin dan aku selalu nanya sama Bang Ramzi, Bang aku ada nyentuh apa enggak? Bang Ramzi selalu bilang enggak, kamu enggak ada nyentuh sama sekali. Dan dengan adanya hari ini diperlihatkan CCTV, aku yakin dan alhamdulillah sudah lega gitu, karena dari CCTV aku lihat baik-baik, aku detail, sama sekali aku nggak ada menyentuh gitu. Jadi jelas kaget ya kok tidak menyentuh, dibilang sininya dia divisum sampai kakinya biru-biru, aku juga nggak tahu kenapa. Terus kedua, tadi juga sebagai laporannya Mbak Emma, aku kan sebagai saksi kemarin sebenarnya sudah diperiksa. Hari ini ada diperbaiki ya Bang ya? Ya, ada revisi sedikit. Revisi, akhirnya sudah selesai direvisi, ditanda tangan yang laporan Mbak Emma terkait melaporkan Tiara Marlin. Kak Ica ini kan di sosmed MZ sempat bilang katanya Kak Ica nendang. Seperti apa, terus sebenarnya gimana sih Kak? Kronologinya mungkin Kak awalnya. Kronologinya terjadi cekcok di telepon, terus Mbak MZ mengajak saya ke Polda malam-malam jam 22, saya nggak bisa. Akhirnya saya bilang pertemuannya besok aja jam 3 di Polda, jam 3 siang. Akhirnya kita bertemu. Sebenarnya mediasi yang dibuat diri dia sendiri, yang seharusnya di mana orang yang saya laporkan harusnya kan bagaimana caranya supaya saya mencabut laporan saya. Tapi ini malah terjadi keributan, bahkan dia menteriak-teriaki saya dengan bahasa kotor, bahasa yang tidak pantas, dan saya tidak menyentuh dia sama sekali. Bahkan dia jadi membuat laporan saya ke Polres Selatan dengan laporan penganiayaan. Dan di sini hari ini saya lega karena telah melihat CCTV yang diberikan dari pihak kepolisian, bahwa alhamdulillah memang saya tidak ada menyentuhnya sama sekali gitu. Jadi nggak tahu kenapa kepalanya kok sampai di visum, kakinya sampai biru-biru, bahkan katanya sakit banget, saya nggak tahu. Jadi sejauh ini udah ada komunikasi langsung atau dari mereka ke Enggak, sini? belum ada. Tapi sudah memberikan surat permintaan maaf Ya, ya. itu kaitan permintaan maaf atas laporan yang dia sudah jadi tersangka. Untuk laporan yang saat ini belum ada. Tapi untuk telepon sendiri untuk memohon maaf mungkin ke Mbak Ica sudah apakah sudah ada? Aku sudah blok semua sih teleponnya, karena kan sudah 2 kali juga mediasi. Jadi ya untuk apa lagi gitu, ya udah memang berarti orangnya pingin diselesaikan dengan pihak kepolisian aja. Berarti waktu pada saat itu Mbak Ica menunggu untuk permintaan maaf dari Mbak dia? Ya pasti kan saya juga masih punya hati lah, orang berbuat salah pasti ada etika baik, pasti luluh lah. Tapi kalau sudah kayak begini, orang minta maaf, ya ada dikasih kesempatan, buat lagi, ditambah saya difitnah lagi, bilangnya saya gebok dia, sampai kaki juga divideoin seakan-akan kakinya saya tendang, dia sampai visum, dia sampai laporkan saya di Polres Selatan demi untuk menjatuhkan saya gitu, sampai menggiring opini-opini yang aneh-aneh mengenai perihal-perihal yang lain, perihal donasi dan segala macam gitu. Pasti ya saya pun sebagai manusia pasti geram. Kayaknya ini kan bisa dibilang baru kasus lagi dengan orang yang sama. Sebenarnya ada rasa jengah gitu atau gimana? Enggak sih. Saya mau mendapatkan hak saya gitu, untuk mengkelarkan kepada masyarakat bahwa saya tidak salah dan
saya juga tidak menyentuhnya karena Ya. kalau saya capek, Kalau kita capek malah nanti berpikirnya bahwa laporan polisi yang mereka buat benar. betul gitu. Jadi ya Makanya saya kita- semangat gitu. Jadi semakin semangat orang ini malah makin parah ya. Gitu. Kalau justru kalau kita tidak membuat laporan lagi, laporan kembali terhadap laporan palsu, artinya yang dilakukan Mbak Ica adalah kebenaran yang disampaikan dia. Tapi kan di sini kita menyatakan bahwa Mbak Ica sama sekali tidak pernah menyentuh. Jadi itu dari saran saya untuk membuat laporan balik. Oke? Baik ya, Cukup ya? sedikit. Ya.